Halo Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia, berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara oleh saya, Putu Kuniari Pratiwi SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Timur. Mari kita saksikan bersama cerita komik yang saya buat dengan judul Pendidikan yang Berpihak pada Murid. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan dan ekosistem. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Kami siap, Ibu. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin bertanya, pembelajaran yang seperti apa yang anak-anak inginkan hari ini? Kami menginginkan pembelajaran yang langsung praktek, Ibu, sehingga kami bisa lebih memahami pembelajarannya. Terima kasih Ayu sudah memberikan sarannya. Anak-anak yang lain bagaimana? Kalau saya inginnya dijelaskan dulu Ibu, baru praktek. Terima kasih Santi sudah memberikan masukannya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu, baru setelahnya kita praktek langsung di lapangan. Bagaimana? Setuju, Ibu. Baik anak-anak, sekarang kita sudah ada di persawahan. Silakan anak-anak melakukan pengamatan. Setelah itu, isi lembar kerja siswa yang telah Ibu bagikan. Baik, Ibu, kami laksanakan. Tadi anak-anak sudah melakukan pengamatan langsung di sawah terkait ekosistem sawah. Sekarang silakan anak-anak membuat media presentasi, bisa dalam bentuk PowerPoint, video, ataukah gambar komik. Siap, Ibu. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, Bu Putu. Kemarin saya lihat anak-anak sangat bahagia saat menerima pembelajaran dari Ibu ya. Oh iya Pak Guru, karena dalam pembelajaran saya menerapkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Wah, ini hal yang baru buat saya, Bu. Seperti apa itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ibu? Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terima kasih, Ibu, atas penjelasannya. Tapi bagaimana cara penerapan yang bisa kita lakukan di sekolah? Tentu saja dengan menerapkan sistem Among yang Ki Hajar Dewantara cetuskan, yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Maksudnya adalah bagaimana kita sebagai seorang pendidik memberikan contoh kepada anak murid, kemudian memberikan motivasi serta dorongan kepada anak murid kita agar mereka lebih percaya diri dalam mengekspresikan dirinya. Sebagai pendidik, kita harus memperhatikan kodrat alam anak murid kita. Maksudnya adalah kita harus bisa melihat potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Sehingga dalam pembelajaran kita sebagai pendidik harus memberikan materi yang relevan dan kontekstual dengan kondisi murid. Selain itu,
Dalam mendidik, kita juga harus memperhatikan kodrat zaman yang ada. Seperti saat ini, kita sudah masuk dalam era global, di mana anak-anak sebisa mungkin dibiasakan dengan penggunaan IT. Seperti kegiatan yang saya lakukan kemarin, setelah anak-anak selesai melakukan pengamatan di sawah, mereka presentasi menggunakan media PowerPoint, dan mereka sangat bersemangat ketika disuruh menggunakan laptop saat membuat media presentasinya. Hal ini membuktikan bahwa anak-anak kita juga mampu bersaing dengan anak-anak di sekolah lain dalam penggunaan IT. Wah, itu sungguh luar biasa sekali, Ibu. Tapi tantangan terberat kita adalah terdapat anak-anak yang lambat sekali dalam menyerap pembelajaran. Jadi, terkadang hal itu yang sering membuat saya marah-marah dalam mengajar. Memang benar Pak Guru, bahwa terdapat anak-anak yang lambat dalam penyerapan pembelajarannya. Tapi itu karena kita melihat dari salah satu sisi saja, yaitu sisi pengetahuannya saja. Tapi kita tidak melihat di bidang keterampilan anak-anak kita. Semua anak-anak kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Hanya saja itu bisa kita lihat ketika kita bisa mengerti kodrat yang dimiliki oleh anak kita. Pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, tapi dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian pula sebaliknya. Meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin bisa tumbuh namun tidak akan optimal. Begitu pula dengan kita pendidik. Bagaimana kita bisa mengarahkan dan membimbing anak murid sesuai dengan kodrat yang mereka miliki? Niscaya pengajaran yang kita lakukan pasti membuahkan hasil yang bagus. Berarti kita selama ini sebagai pendidik memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya, Bu? Ya, betul sekali Pak Guru. Terima kasih banyak Ibu Putu karena sudah memberikan pencerahan kepada saya. Sama-sama Pak Guru, saya sangat senang bisa berbagi dengan Pak Guru demi kemajuan sekolah kita. Demikianlah penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara beserta implementasinya di sekolah. Saya berharap tugas ini bisa membuka pikiran kita semua. Terima kasih.